Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Nenek berusia 80 tahun di Palembang yang jadi korban tabrak lari masih terbaring lemah di rumah. Pihak keluarga menempuh jalur hukum. Seorang kurir narkoba di Banyu Asin diringkus polisi setelah bertransaksi dengan polisi yang menyamar. 1.000 butir pil ekstasi disita polisi. Pasca banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu, ratusan warga mengurus dokumen kependudukan yang rusak dan hilang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nenek berusia 80 tahun yang menjadi korban tabrak lari di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang beberapa hari lalu masih terbaring lemah di rumahnya. Pihak keluarga memilih menempuh jalur hukum. Beginilah kondisi Nenek Zara saat ditemui di rumahnya di kawasan 13 Ilir Timur 2, Palembang yang tampak pada Minggu sore. Nenek berusia 80 tahun ini hanya bisa terbaring lemah tanpa melakukan aktivitas apapun. Pasalnya, tangan dan kaki korban mengalami patah tulang. Nenek berusia 80 tahun ini kondisinya seperti ini setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Saat kecelakaan, tubuh korban sempat terseret minibus yang menabraknya. Korban sendiri saat ini menjalani rawat jalan dan harus memeriksakan kesehatannya di rumah sakit setiap minggu. Pihak keluarga berharap polisi dapat segera menangkap sopir minibus yang menghilang usai kejadian. Dan ibu sekarang masih terbaring dan belum bisa bergerak, posisinya masih terbaring karena tangannya patah kan. Jadi ini upayanya apa nih? Berobatnya gimana nih? Berobat jalan sekarang. Ke dokter apa Sambil gimana? diurus, sambil ke dokter. Gitu ya. Ya, rasanya terima kasih dengan adanya bantuan dari Kapolres dan Reskrim serta dari kuasa hukum. Akhirnya kasus ini cepat diproses dan alhamdulillah kemarin bukti juga sudah diamankan. Terima kasih atas bantuannya. Sejauh ini, keluarga sopir telah bertemu dengan korban dan berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pihak keluarga telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak yang berwajib. Kita baru sampai hari ini baru ketemu dengan pihak keluarga dari pelaku. Untuk mungkin ada langkah-langkah ke depannya apa nih? Untuk sekarang kita masih menunggu proses perkembangan di kepolisian dan dari keluarga juga mungkin sampai dengan hari ini kan memang ada itikat baik dari pelaku untuk berdamai. Tapi dari pihak keluarga korban masih untuk berunding dulu karena kan keluarga besar dari anak daripada ibu Zara ini kan ada berapa? Banyak kan? 10 ya, kurang lebih ada 10 adik-beradik. Jadi ingin diskusi dulu bagaimana proses perdamaian ini ingin berlanjut. Sementara polisi saat ini telah mengamankan barang bukti 1 unit mobil minibus yang menabrak korban di Polrestabes Palembang. Mobil tersebut diserahkan langsung oleh pemiliknya yang mengaku saat kejadian mobil tersebut dipinjam oleh kerabatnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kurir narkoba di Banyu Asin diringkus petugas kepolisian usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ekstasi hampir 1.000 butir. Apa namanya nih? Ini apa namanya? Ari Wibowo tak berkutik usai bertransaksi narkoba jenis ekstasi dengan polisi yang menyamar, meminta pasokan pil ekstasi sebanyak 1.000 butir. Transaksi itu berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Banyuasin beberapa waktu lalu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 995 butir pil ekstasi siap edar yang telah disembunyikan oleh pelaku di dalam kaleng. Ari mengaku dirinya hanya seorang kurir dan disuruh oleh seorang bandar untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada pelanggan dengan upah yang diberikan setelah berhasil. Paket plastik klip yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 paket plastik
klip narkotika jenis ekstasi logo singa berwarna hijau berisikan 905 butir dengan berat neto 228,53 gram. Kemudian satu paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo Superman berwarna orange sebanyak 90 butir dengan berat neto 33,52 gram dan satu paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo Superman warna oranye dalam bentuk serbuk dengan berat 0,583 gram. Selain barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor matic yang digunakan pelaku saat mengantarkan narkoba sebagai barang bukti. Polisi telah mengembangkan kasus ini dan tengah memburu keberadaan bandar besar yang menyuruh pelaku bertransaksi narkoba. Sementara pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 20 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Jajaran Polres Ogan Komering Ulu Timur menggelar hasil kinerja selama bulan Mei 2024. Polisi menangkap 19 orang tersangka beserta barang bukti kejahatan. 19 orang tersangka dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu Timur. Mereka merupakan pelaku kejahatan yang diungkap Polres Oku Timur selama bulan Mei 2024. Salah satunya adalah Irfan Kasman, pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap seorang pria bernama Ruliansyah, warga desa Bantan, Kabupaten Oku Timur. Irfan Kasman yang menjadi buronan polisi selama 2 tahun itu ditangkap polisi saat berada di kota Bengkulu. Tersangka bersama 3 rekannya mengeroyok korban hingga tewas di lokasi kejadian pada 30 April 2022 lalu. Sejauh ini, 2 orang tersangka sudah ditangkap polisi, sedangkan 2 orang lainnya masih buron. Mereka diimbau untuk segera menyerahkan diri. Kejadian ini pelakunya ada 4 orang. Ya, saat itu 1 tersangka bisa kita tangkap, 3-nya kita terbitkan DPO, dan kemarin alhamdulillah kita sudah bisa ungkap, bisa tangkap salah satu DPO ini atas nama Irfan. Ya, kita tangkap di Kota Bengkulu, ya, Provinsi Bengkulu. Jadi yang bersangkutan melarikan diri selama hampir 2 tahun lebih ini ke Kota Bengkulu, dan alhamdulillah terima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada kita. Alhamdulillah bisa kita amankan, ya. Selain menangkap 19 orang tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan seperti senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.